Sayyidina Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, qalilul ilmi khairun min kathiril ibadah. Ilmu yang sedikit mengenal Allah lebih baik daripada ibadah yang banyak. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Pelajarilah ilmu. Siapa yang pelajari ilmu karena Allah akan menumbuhkan rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ya. Wa talabuhu ibadah. Datang ke sini dihitungnya sama seperti ibadah. Jadi yang dapat memberi syafaat orang alim yang fi qalbihi rahmah. Di dalam kalbunya ada rahmat. Ada orang yang merasa alim tapi kalbunya isinya laknat, laknat, laknat. Laknat itu nggak bisa ngasih syafaat. Nggak bisa ngasih syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya milik orang yang punya rahmat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kenapa saya sebutkan hadis di depan tadi? Hadis apa? Orang alim seperti aku, kata Nabi. Al-alim, fadlul alim alal abid kafadli ala sairikum. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan umatku. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah berkahi hidupnya hari ini, maka dia hari ini pasti suka ngaji, suka berilmu. Jadi cek, kata Sayyidatuna Aisyah, tidaklah bertambah hariku melainkan bertambah ilmuku. Nah, sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Ya, tenang, ada YouTube. Saya diprotes oleh beberapa orang ketika kita dulu pernah mengatakan satu bab ilmu mengenal Allah lebih utama daripada 1000 sujud. Oh, ngamuk-ngamuk tuh yang ahli ibadah. Gimana ini ajaran sesat? Loh, bukan sesat. Ente nggak tahu beda dengan sesat. Ya, ini dalilnya ada. Hadis kedua di kitab ini riwayat Imam Tabarani, kualitasnya sahih. Beliau mengatakan wahwa sahih. Ya. Apa kata Nabi SAW dari Sayyidina Abdullah bin Amr dari Nabi SAW? Qalilul ilmi khairun min kathiril ibadah. Ilmu yang sedikit mengenal Allah lebih baik daripada ibadah yang banyak. Coba dari tadi duduk sudah berapa menit? Sudah 1 jam. Coba duduk zikir 1 jam, kuat nggak? Itu hebatnya ilmu, Pak. Hebatnya ilmu meringankan badan. Biasanya duduk 15 menit itu kakinya udah kesemutan. Ini dari tadi ibu-ibu cuma beberapa orang yang kesemutan. Paling kaki gajah, sama aja. Coba duduk, zikir. Nggak ada orang tahan 1 jam tuh jarang. Kecuali lagi suluk, lagi itikaf. Oh, di sini itikaf, cuma pindah tempat tidur. Ya, cuma beberapa, cuma hari 1, hari pertama, kedua, oke. 1 jam pertama dia itikaf, itu mesti Quran, hadis. Quran, zikir, tasbih. Tahu-tahu ada yang datang, ya bro, tasbih itu bid'ah. Tasbihnya ditaruh, syukuran. Ngantuk, tidur. Pindah tempat tidur, tapi lumayan. Tadinya tidur di rumah, sekarang tidur di masjid, ya. Kalau saya udah puas tidur di surau. Dari kecil saya tidur di surau. Ya lumayan lah. Pindah tempat tidur, ya. Qalilul ilm, sedikit ilmu membuat orang betah. Jadi kenapa Bapak Ibu, ibu-ibu ini kepo? Karena dia pengen dapat ilmu. Cuma salah pengetahuan akhirnya bentrok, ya. Jadi ada ilmu yang perlu kita tahu, ada yang enggak. Urusan-urusan yang sifatnya enggak perlu kita tahu, mending kita enggak tahu. Orang suami istri baik-baik aja sekian tahun,
Tapi karena salah satunya kepo urusan lakinya atau bininya, akhirnya mereka tengkar. Maka kata guru-guru kami, ada hal yang kamu gak perlu tahu walaupun kamu menikah, walaupun kamu saudara. Jadi kita gak perlu tahu untuk hal-hal yang kita gak perlu tahu. Imam Al-Ghazali menyebutkan, ilmu itu yang mulia. Ilmu apa yang paling bagus? Kedokteran. Bagus ya? Kalau nggak ada kedokteran, sakit gimana? Bagus ya kedokteran? Bagus benar. Ilmu arsitek bagus gak? Handasa. Kalau nggak ada, nggak jadi masjid ini. Jalan-jalan nggak jadi, tata kota nggak bagus. Tapi jika ada negeri tata kotanya nggak bagus, berarti itu negeri nggak diurus oleh orang yang pakar tata kota. Coba bayangkan, kata Imam Ghazali, dirimu seperti suatu kota, kalau tidak diurus, tidak diatur dengan ilmu tata kolbu, tata diri, coba bayangkan amburadurnya. Amburadur ya. Mekah Madinah itu walaupun pusat, itu kalau nggak ada Mekah Madinah, Saudi nggak tahu dia kita ngapain ke Saudi. Tapi itulah hebatnya negeri. Tapi Bapak Ibu kalau ke sana, kita dari tahun kapan sampai sekarang, lalu lintasnya begitu aja. Watak orang Arab ketika mereka nyetir, Masya Allah ya. Yang penting jangan mukul ya. Mobilnya udah peot-peot ya, betul-betul amburadur. Tidak mau mencerminkan mereka ini umat Nabi Muhammad SAW dalam pengertian umat yang mengikuti pola Nabi Muhammad SAW. Berantakan ya. Masih rapian kita di Jakarta walaupun macet tiap hari. Kita macet tapi nggak amburadur. Mereka nggak macet tapi amburadur, Pak. Ini zigzag ya. Di kota suci. Jadi di kota suci orang-orang tidak berhati suci tetap saja bermasalah. Masuk masjid, iblis tetap saja iblis. Ya, benar nggak? Tapi tenang ya. Masuk tempat maksiat, kalau malaikat tergoda nggak? Sama ya, kira-kira begitu. Semoga kita diberikan hal-hal yang mirip dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abidallah ya. Cukuplah seseorang itu disebut berpengetahuan idza abadallah. Abada berarti arafa. Jika dia kenal Allah. Cukuplah orang itu disebut berpengetahuan jika dia kenal Allah. Ya. Untuk menguasai satu negeri, dulu ada misionaris datang ke Nias untuk menguasai pulau Nias. Si misionaris ini menikahi anak kepala suku. Maka pulau Nias langsung kemudian berhasil dikristenkan. Itu baru di dunia, Pak. Baru di dunia. Para habaib baik zaman-zaman asyraf ya, sayyid dulu sebelum habaib Hadramaut datang, mereka awal datang ke negeri ini, itu langsung yang mereka tuju pasar, lalu penguasa. Maka dari dulu seperti Sunan Ampel itu dia bukan hanya sebagai ulama tapi juga orang yang memerintah di negeri itu. Itu buah dari apa? Mereka menguasai pemerintahan, menguasai pasar, modalnya, lalu menguasai pemerintahan, akhirnya menguasai umatnya. Nah, kalau manusia mengenal Allah, yang punya dunia ini siapa? Allah. Kira-kira dunianya datang nggak? Kita datang ke rumah orang kaya, datang ke rumah orang kaya, PDKT ke satpamnya atau PDKT ke yang punya? Kayaknya belagu benar, ternyata yang dideketin security-nya. Maaf mas, saya bukan yang punya. Tapi kalau dekat sama yang punya gimana? Nanti masuk, apa kata dia? Udah kamu makan apa saja yang kamu mau. Ini tuh kamar, pilih mana kamar yang kamu mau. Paham gak maksudnya? Orang kalau kenal Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku, ini dunia itu rendah.
kamu ambil susu kamu, yang penting kamu kenal aku. Jadi kapan Allah mempercayakan dunia kepada makhluk? Kalau Allah sudah percaya, orang ini tidak akan terpedaya oleh dunia. Gitu. Saya mau nitip motor ke seseorang, tapi saya curiga nih orang suka maling motor, mungkin nggak? Ntar dia bilang setelah sebulan, kapan kamu nitip ke saya? Ini punya saya ini. Kan sekarang bisa aja, ya BPKB-nya diganti kan. Kita nggak akan nitip barang kepada orang yang khianat. Barangkali itulah Allah tidak akan titip dunia kecuali kepada orang yang Allah percaya dia tidak khianat. Terus mungkin pertanyaannya, kenapa ada orang kaya dan dia tidak menyembah Allah? Itu mereka bukan kaya, mereka mengira dirinya kaya. Coba lihat orang kaya kan enak-enak aja di rumah, sampai sekarang dia enggak kok, masih keluyuran cari ini cari itu, enggak, masih sibuk, bahkan masih korupsi. Tanda dia bukan raja dunia, tapi dia anak buahnya dunia. Ya, kayak ada paling benar aja kita ngomong ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain ya, riwayat yang Ibnu Abdul Bar ya. Kalau di Ibnu Abdul Bar ini Bapak Ibu, kenapa saya ngajar pakai kitab? Kata orang nggak keren ngaji pakai kitab. Yang keren itu ceramah dengan retorika yang bagus, seperti Julian MZ gitu ya. Saya bilang cuma sederhana. Bapak Ibu ini sudah nggak sempat nyantri, bener nggak? Pesantren kilat udah nggak umurnya. Lulusan pesantren kan, pesantren kilat udah nggak umurnya. Terus gimana? Kita harus buat program di masjid-masjid yang biasa dibuka di pesantren, sekarang dibuat dikemas untuk pengajian umum. Kalau pesantren itu kan nggak ada pengulangan yang banyak, kitabnya jalan terus ngalir. Coba kalau nggak pakai kitab, yang diomongin bulan lalu diomongin lagi sekarang. Bapak Ibu ngomong, kayaknya ada kaset yang diulang deh. Tapi kalau ngaji kitab, pengulangannya untuk hal yang urgent, sedangkan materinya nggak diulang. Dan itu spirit pesantren ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak pernah nyantri atau dulu pernah nyantri, yang sudah pernah nyantri silakan bernostalgia. Yang belum, kira-kira beginilah salah satu model orang ngaji di pesantren. Ini pengajian namanya pengajian pasaran. Pengajiannya nggak ada ujiannya. Kalau santri, jadi ada santri lepas, ada santri mukim. Kalau mukim ada ujiannya. Ini kalau kita uji nih Ustaz Karnali, bulan depan saya pastikan sisa 3 orang aja. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Pelajarilah ilmu. Siapa yang pelajari ilmu karena Allah akan menumbuhkan rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah ya. Wa talabuhu ibadah. Datang ke sini dihitungnya sama seperti ibadah, seperti sholat, seperti haji, seperti umrah. Ya, ada yang datang pakai motor, pakai mobil, pakai angkot. Ada yang pakai jalan kaki nggak? Beneran, jalan kaki dari parkiran ke sini. Pintar benar ya. Wa muzakaratuhu tasbih. Apa tasbihnya orang lagi ngaji? Ketika dia muzakarah. Muzakarah itu saling mengingat, membaca, mengulang-ulang, itu muzakarahnya. Wal bahsu anhu jihad. Membahas satu persoalan dalam ilmu dinilai sama dengan jihad. Itulah asbabnya kenapa Imam Nawawi, murid dari pengarang kitab ini, ketika orang-orang anak-anak muda semuanya perang, waktu itu perang dinasti Saljuk, beliau mengatakan saya punya jihad sendiri. Maka pemerintah di zaman itu memilah, ini kelompok santri nggak ikut pergi, mengikuti pola sini Abu Bakar As-Siddiq yang khawatir ketika para penghafal Quran ikut jihad dan mereka dikabarkan terancam mati. Semenjak saat itu ulama-ulama kita dispesialkan bagi ulama para
ahli ilmu, mereka tidak diikut sertakan dalam jihad kecuali mereka mau. Ya. Jadi mutalaah, mengkaji suatu pembahasan dalam bab keilmuan kepada Allah, hitungannya sama dengan jihad, ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Ya. Mengajarkan kepada yang tidak tahu disebut sedekah. Nah, Bapak Ibu nggak mungkin jadi ustadz seperti Ustadz Karnali toh. Maka bagaimana caranya? Pulang ke rumah, berbagi dengan anak, ya. Nggak usah berbagi di Facebook, kecuali berbagi link kajian. Kenapa? Kalau yang bukan guru berperilaku seperti guru, jadinya menggelikan. Orang bukan motivator, terus buat kalimat motivasi di Facebook, di Instagram, itu geli gitu bacanya. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau dia seorang motivator, dia seorang coach, dia seorang master di bidang itu, dia ngomong bidang itu, walaupun ustadz pasti mau denger. Saya ini diceramain Pak Dokter, saya tetap iya Pak Dokter, iya Pak Dokter. Padahal kita gurunya gitu. Tapi giliran di majelis kita jadi gurunya. Emang harus begitu. Saya mah tukang, kalau tukang bilang ini salah pasang nih Pak Ustadz, kita bilang oh gitu Pak ya, iya aja kita ikut, ya. Jadi kalau yang ngomong Ustadz ngomong wah ini yang bener begini nih Pak tukang, lucu nggak? Ya, semennya kurang nih Pak tukang. Ah itulah Nabi nyontohin di zaman dulu ketika melewati kebun-kebun, apa kata Nabi? Coba kalian bercocok tanam dengan cara ini, cara itu, dirubah caranya. Nabi lagi melakon namanya dalam bahasa kita hari ini. Lagi melakonkan, jika kita bukan ahlinya lalu melakoni sesuatu yang bukan ahli, pasti gagal. Benar tahun depan mereka gagal panen. Ternyata Nabi cuma pengen ngasih pengkalam. Nahnu antum a'lamu bi umuri dunakum, kalian mengerti urusan kalian. Jadi Nabi memberikan porsi-porsi, ya, porsi-porsi. Jadi Bapak Ibu tolong ya, yang bukan ustadz, bukan motivator, bukan coach, jangan sok-sokan menjadi pemberi motivasi. Tapi kalau memang punya basic di situ, silakan. Ya, bukan dokter tuh. Ya, sebagian mungkin ada yang dokter. Jangan ngeresepin penyakit orang. Ya, nanti orang tambah sakit. Nah, ta'lim, kenapa mengajarkan sharing ilmu itu sedekah? Karena dia mempelajari ilmu itu bertahun-tahun lalu dia share secara cuma-cuma. Maka disebut ta'limuhu lima la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan satu ilmu yang dia peroleh bertahun-tahun, ikut training, ikut sekolah, lalu dia bagi cuma-cuma, itu sedekah. Maka sedekah ini ada sedekah materi, ada sedekah immateri. Berarti yang bisa sedekah ilmu tidak hanya ulama. Ahli ilmu apa bisa dia sharing ilmunya. Nah, Bapak Ibu punya kuliah apa dulu, boleh sharing ilmu tentang itu. Atau pernah ikut training apa, atau kepakarannya apa di luar bidangnya itu, silakan sharingnya itu. Tapi jangan coba-coba sharing surga neraka ya, nanti diketawain orang. Wa bazluhu li ahlihi qurbah. Nah, ini porsi-porsi kita memberikan ilmu. Tidak semua ilmu yang saya tahu harus saya bagi. Wa bazluhu li ahlihi qurbatun. Membagi ilmu kepada orang yang pantas menerimanya itu bagian dari kedekatan rohanimu kepada Allah. Jadi ada ilmu yang bisa kita bagi umum, ada ilmu yang kita baginya cuma khas. Selama pandemi, orang-orang ditakut-takuti semua dengan berita pandemi, benar nggak? Orang kena COVID, dan betul-betul menakutkan. Batuk di zaman itu lebih hina daripada kentut. Benar-benar nggak waras. Ya, orang nggak mau lagi deket, orang nggak mau lagi salaman. Saya lihat alhamdulillah pagi ini semuanya waras ya. Udah nggak takut lagi deket. Alhamdulillah saya selama pandemi masih ngaji. Tapi kami ngaji keluar jam 12 malam, pulang sebelum subuh. Jadi supaya penjaganya nggak ada. Semua jalan disekat.
Jam 12 yang jaga udah tidur, kami keluar. Komplek-komplek semuanya. Yang paling pertama kena kan Depok. Tahun 2020 saya masih tinggal di Depok, masih bolak-balik. Masya Allah, ya, betul-betul nggak waras. Yang waras cuma orang-orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah SWT. Kami biasa duduk, ya, kalau jam 12 sampai jam 3 biasa duduk, salam-salaman, sedikit tabarukan, ya, cium tangan dengan guru, ya, menjadi orang yang waras seperti biasa. Maka ketika orang pandemi, rohaninya nyusut semua. Apalagi ketika isolasi mandiri, masih ingat? Ada yang pernah diisolasi mandiri? Banyak. Atau ada yang kena pandemi dan ketakutan. Di saat itu banyak orang yang mati bukan karena pandemi, tapi mati karena ketakutan. Ya, kecemasan itu bagian dari syirik khafi. Maka saya dapat perintah, Ar-Razi, kamu sebar ilmu ma'rifatullah. Karena itulah vaksin yang sebenar-benarnya vaksin. Maka kita bagilah ilmu ma'rifat yang selama ini nggak dibuka-buka orang. Maka ada beberapa kiai datang kepada kami terus ngomong, kenapa ente buka ilmu begini? Ini saya dulu ngajinya 12 malam. Sama saya ngajinya 12 malam. Terus kenapa ente buka? Kiai, kalau kita nggak buka, kiai mati. Siapa yang tahu ilmu ini? Ini saya buka ilmu ini. Yang paham pasti cuma orang yang diberi paham aja. Tenang aja kiai gitu. Jadi yang akan nyimak kajian kita cuma orang-orang yang kolbunya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus saya ngomong gini, Pak Kiai, di saat vaksin belum turun, orang semua cemas. Untuk menghilangkan cemas nggak bisa pakai duit, nggak bisa pakai obat. Ngilangin cemas pakai apa? Energi rohani. Selama ini kan yang merusak dari luar, sekarang kuatkan dari dalam. Yang merusak dari berita, maka kuatkan. Nah, kita kemudian buat konten-konten positif bersama Bang Do di Cafe Rumi waktu itu, ya, dan teman-teman Ribat. Kita buat kajian terus, rekam terus, ya. Saya biasanya nggak terbiasa kajian-kajian itu semuanya di live kan. Terpaksa kita live kan aja, salah bener. Nanti kalau salah kita perbaiki, ya. Hajar aja terus, alhamdulillah berbuah. Ya, ketika kita istiqomah, banyaklah orang alhamdulillah mulai melek ma'rifatullah. Jadi pandemi itu bagi saya suluk COVID, ya. Kalau dalam bahasa Arab COVID itu pakai COVID, ya. Allah yang maha menundukkan. Li'annahu ma'alimul halal wal haram wa manur subul ahli jannah wa huwa al-anisu fil wahsyah. Ini panjang sekali, ya. Ini biasanya yang kajian Ihya Ulumuddin sudah membaca bagian ini. Mungkin sebagian tidak menyebutkan kualitas hadisnya. Hadis ini tidak sampai derajat sahih. Beliau mengatakan hadisnya hasan. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadisnya hasan, bahwa membahas satu ilmu itu jihad, ya. Ada satu riwayat, tapi ini bukan juga riwayat yang sahih. Pernah dengar darah ulama dan darah syuhada itu lebih berat darah ulama? Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya. Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damul syuhada. Bahkan bukan darah ulama, tinta ulama. Kalau dulu ulama itu berkarya lewat tinta. Kalau sekarang mungkin lewat kajiannya, ya, lewat ceramah-ceramahnya. Tentu tinta nggak bisa dihilangkan. Insya Allah saya pun masih nulis. Cuma nggak tahu bukunya bisa dibaca apa enggak. Ya, bukunya buku ada yang untuk kampus, ada yang untuk umum, ya. Silakan nanti dibaca beberapa buku saya, ya. Jadi tinta ulama sama beratnya dengan darahnya syuhada. Itu baru tinta ulama. Gimana darahnya ulama? Maka membunuh ulama itu lebih berbahaya daripada membunuh syuhada, ya. Dan sekarang cara bunuh ulama tidak dengan bunuh jiwanya, cukup bunuh karakternya, ya. Bunuh nama baik dia. Dan siapa yang membunuh nama baik ulama? Biasanya ulama juga, ulama yang iri dan dengki, ya. Yang iri dengan kiai juga.
Yang membunuh nama baik ulama, kiai siapa? Kiai juga dia merasa lapaknya diambil. Ya. Nanti alasannya apa? Untuk menjaga kelurusan akidah umat. Nah, yang ada juga kelurusan dirimu, ya. Fayarjahu midadul ulama ala adami syuhada. Jangankan darah ulama, darah kiai, tintanya ulama lebih berat daripada darahnya syuhada. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, juga dari Nabi Muhammad SAW. Tapi riwayat ini tidak sampai derajat sahih, ya. Nah, ini cukup kita katakan sebagai motivasi. Kalau orang jihad cukup dilatih beberapa bulan. Tapi kalau orang mau jadi ulama, berapa tahun melatihnya? Alhamdulillah saya nyantri 15 tahun. Bapak Ibu, kuliah berapa tahun? Ya. Teman saya ada yang nyantri 20 tahun. Baru jadi ceramah dia. Ya. Saya belajar thariqat, belajar zikir dari umur 11 tahun, ikut suluk khalwat 13 tahun, baru dapat ijazah mengajarkan zikir, boleh mengajarkan zikir umur 27. Sebentar atau lama? Lama atau sangat lama? Lama sekali. Umur 13 ikut khalwat dari guru yang sama. Umur 27 baru dapat izin, ijazah mimpin zikir, mimpin suluk, baru dapat izin. Tapi dari umur 18, 19, 20, 21 itu sudah disuruh untuk praktek ngajar sama guru. Ya. Itu lama, umur 27. Umur 26 diijazahkan secara lisan. Dalam tradisi kami, kalau ijazah hanya lisan, itu belum kuat. Tunggu turun ijazah tertulis. Tapi belum dikasih. Apa kata guru saya kepada guru yang lain? Saya lagi mau uji dia. Setahun diuji. Apakah berharap ijazah atau berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, diuji. Nah, ini kabar baik. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang alim yang ngajar dengan orang yang belajar sama-sama mendapatkan keberkahan, sama-sama dapat pahala. Syarikani fil khair. Bisa nggak saya ngajarkan pada murid? Ya, jadi guru itu ada guru karena ada murid, ya. Simbiosis, ya. Maka seorang guru membutuhkan murid, seperti murid membutuhkan guru, ya. Alaikum bihadzal ilm qabla an yuqbad wa qabduhu an yurfa, ya. Satu kali baginda Rasulullah SAW berpetuah kepada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, lalu menegur beliau. Apa kata beliau? Hendaklah kamu pelajari ilmu agama ini sebelum dia diangkat, ya. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, dulu ulama kita sebelum tahun 90-an masih ngaji ke Mekah, karena masih ada Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan sampai tahun 2000-an masih ada Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Sekarang karena meninggal beliau dan kemudian madrasah-madrasah sunni, ahlu sunnah sudah tidak diizinkan lagi di Mekah. Terakhir yang diizinkan madrasah Saulatiyah, ya. Di Indonesia Saulatiyah ini banyak diikuti oleh orang-orang Lombok. Ke Lombok ada namanya Nahdlatul Watan. Itu pendirinya dulu lulusan madrasah di Mekah setingkat S1 sebenarnya, SMA, S1 sampai S1, namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah sekarang ditutup oleh pemerintah Wahabi, pemerintah yang pro kepada Wahabi. Dibuat alibi apa supaya dia dilarang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sudah ditutup madrasahnya tahun 80-an, saya ingat, ya.
bulan akhir. Udah ditutup. Terus kemana lagi orang-orang kita ngaji? Kalau nggak ke Mesir, mereka ngaji ke Yaman. Benar nggak? 1-2 ke Maroko, ke Tunis, ke Irak, tapi nggak banyak. Tapi mereka lupa ngaji di Pulau Jawa itu sebenarnya juga luar biasa. Cuma sayangnya pesantren-pesantren kita tidak ngajar dalam bahasa Arab. Padahal kitab yang dikaji sama. Di Jawa itu Bapak Ibu ada orang hafal Quran dan tafsirnya sekaligus. Di Jawa itu ada orang yang hafal kitab hikam, nggak perlu bawa kitab kalau ngajar. Yang hafal kitab Jam'ul Jawami, jadi kalau ngajar Ihya Ulumuddin 4 jilid, nanya, sekarang kita bab apa? Kata muridnya, kita sekarang bab zuhud, Pak Kiai. Langsung Iqra. Dia lihat kitab. Murid baca, dia tahu salah. Tapi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura. Ya, insya Allah kalau ada pesantren-pesantren yang mulai ngajar dalam bahasa Arab yang fusha, yang fasih, orang-orang di Timur Tengah, di India akan mulai melirik dan ngaji ke sini. Insya. Coba Yaman ini meninggal Al Habib Omar, kita nggak tahu lagi. Ya, nggak tahu lagi nanti gimana. Nah, ini semua tentang keutamaan ulama dan ilmu. Ada satu hadis penutup yang mau saya bacakan. Kita ada tanya jawab, Ustaz? Ada ya? Gak usah tanya jawab kali ya, baca hadis aja ya. Ya, kadang tanya jawab pertanyaan juga gak jelas. Beliau ini menyebut orang alim itu sebagai pewarisnya. Maka ketika ada orang alim, ada ahli ibadah, kata beliau, orang alim itu perumpamaan aku, sedangkan ahli ibadah itu kalian kebanyakan. Lebih mulia Nabi atau umat Nabi Muhammad SAW? Kenapa orang kemudian memuliakan ulama? Karena dia mewakili baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ada satu poin yang kita dapat dari ulama. Ini beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, dia hanya memberi syafaat untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu, dalam riwayat Imam Asbihani dalam kitab At-Targhib At-Tarhib, ya, Nabi SAW bersabda, yub'atsul alimu wal abid. Nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, orang alim dibangkitkan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli haji umrah dibangkitkan, ahli puasa dibangkitkan semua. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat, katakan kepada ahli ibadah, udkhul jannah. Kalian ahli ibadah masuk surga. Masuk surga lah semua. Tapi orang alim belum. Tunggu dulu, ente belum, belakangan. Dia udah ketakutan, ya apa nih? Orang alim yang nggak tahu hadis ini, kan ada juga orang alim nggak tahu hadis ini, Pak. Lalu setelah semua ahli ibadah itu diperintah, kamu semua ahli ibadah masuk surga, yang alim mikul, loh, saya salah ilmu bagaimana? Kalau dipanggil orang alim berdiri, suruh orang alim berdiri. Apa kata Allah Ta'ala? Qif hatta tashfa'in nas. Wahai ahli ilmu, kalian tahanlah, berdirilah dahulu, tahan, jangan masuk dulu ke surga. Qif, tahan dulu dirimu. Tashfa' linnas, berilah syafaat kepada annas, murid-muridmu, jamaah-jamaahmu, orang-orang yang baik kepadamu, yang engkau baik kepada mereka, orang-orang yang dulu punya hubungan denganmu. Maka disebut an-nas di situ pakai alif lam. Bukan hatta tashfa'a nasan, tapi tashfa'un nas pakai alif lam. An-nas berarti orang-orang yang dulu ada hubungan rohani dengan beliau. Itu sebabnya guru-guru kita dari dahulu punya amalan namanya sawan kepada guru. Ya. Tapi jangan sowan dulu ke saya belum pantas disowanin ya.
ke yang sepuh-sepuh dulu, yang alim-alim dulu, ya. Kalau kami ini masih muda, masih banyak dosa, ya. Salaman nama saya nggak berkah-berkah amat lah, ya. Sama yang sepuh-sepuh dulu, sama yang alim-alim, kiai-kiai yang mereka sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk umat, ya. Yang mereka sudah puluhan tahun, tiba-tiba anak-anak baru hijrah 3 bulan terus ngomong, itu kiai ahli bid'ah, dan dia nggak pernah marah itu kiai. Malah kiai doakan, ya Allah, itu santriku suul adab, tolong maafi dia. Nah, ini orang-orang yang bisa memberi syafaat. Jadi yang mau dapat memberi syafaat, orang alim yang fi qalbihi rahmah, di dalam kalbunya ada rahmat. Ada orang yang merasa alim tapi kalbunya isinya laknat, laknat, laknat. Laknat itu gak bisa ngasih syafaat, gak bisa ngasih syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya milik orang yang punya rahmat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kenapa saya sebutkan hadis di depan tadi? Hadis apa? Orang alim seperti aku, kata Nabi. Al-alim, fadlul alim alal abid kafadli ala sairikum. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan umatku. Nabi boleh memberi syafaat kepada mereka karena Nabi di kalbunya ada rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Ya, ayah ibu nggak bisa ngasih syafaat buat anak kalau nggak pakai rahmat. Ya, kurang-kurangi marah yang nggak tepat kepada anak. Ya, guru juga sama, ngancam-ngancam murid mulu kerjaannya. Ya, sesekali kayak kasih kabar gembira kepada murid. Ya, besarkan hati murid dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisahkan antara kajian surga neraka dengan mengenal nama Allah. Ya, sehingga surga neraka itu bukan suatu yang mesti kemudian dikatakan oleh orang-orang jahil di kalangan sebagian yang ngaku sufi, tapi itu bukan sufi. Apa kata dia? Saya tidak berharap surga, saya nggak takut neraka. Gaya bener ini orang, ya. Covid aja ketakutan kok. Bawa ke imigrasi aja takut. Di imigrasi ditahan dikit, keringetan. Ustadz aja mau buang air kecil di imigrasi, Pak. Ini ada orang ngomong begitu. Dia baca kitab Al-Hikam tapi tidak berdasarkan ilmunya, sehingga dia mengatakan apa? Saya nggak perlu surga neraka. Belajar tarekat kalau nggak belajar ilmu ini bahaya. Belajar tasawuf tidak belajar bab akidah dengan benar, itu bahayanya. Akhirnya menghina surga dan neraka. Padahal surga neraka itu adalah pengejawantahan daripada rahmat jalal jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Yang suruh kita rindu surga karena Allah, yang suruh kita takut neraka karena Allah, bukan karena nerakanya, bukan karena surganya. Begitu orang ngaji hikam yang tepat, ya. Nah, seperti ini orang alim. Apa kata Allah? Ahli ibadah masuk surga. Senangnya ahli ibadah, ya. Mohon maaf, kajian-kajian kita selama ini ketika menghadapi akhir zaman, orang sering ngomong perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Orang awam kalau berpikir ibadah, ibadahnya apa? Sholat, 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 sholat. Akhirnya bapak ibu kalau marahin anak pasti usah sholat. Tapi siapa yang marahin anaknya urusan ilmu? Jarang, ya. Jarang orang yang marahin anaknya urusan ilmu. Ibadah itu coba lihat, masa pandemi ahli tahajud kemana? Ketakutan semua, Pak. Orang yang tadi biasa ke subuh banyak yang takut ke subuh. Datang ke masjid itu takut. Kenapa? Karena dia cuma membangun kerajinan ibadah. Betul-betul rajin kalau ibadah sudah, ya. Tapi kalau bab ilmu enggak. Nah, yang disembah itu kurang dikenal, sehingga candu beribadahnya enggak bersifat permanen. Jadi kenapa orang alim itu luar biasa? Orang alim itu dia candu mengenal Allah. Dia asik beribadah walaupun sesaat. Makan kerupuk 1 truk sama makan ayam 1 ekor, pilih mana? Mending ayam. Ya, paham maksudnya? Ada orang kualitasnya banyak, 1 truk lah kira-kira ibadahnya, tapi tidak mengenyangkan, malah kolesterol. Bapak ibu yang makan Allah,
Inilah rahasia sirnya ulama. Ini bukan semua kiai loh ya. Ini cuma ulama yang takut kepada Allah, yang di kolbunya ada perbendarahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu di hadis ini ya, nanti di hari kiamat ada kalimat begini: idza qa'ada ala kursihi li fasli ibadihi. Apabila Allah Ta'ala nanti duduk di atas kursinya. Nah, kalimat ini oleh ulama ahlu sunnah pecah dua. Satu mentakwil, oh bukan duduk. Nah, ini orang yang ngotot, oh bukan duduk. Itu karena khawatir orang awam membayangkan Allah itu duduk. Tapi saya sudah berikan kata kunci Bapak Ibu, Allah itu benda atau bukan? Allah itu makhluk atau bukan? Kalau Allah bukan benda, maka disebut duduk, bukan duduk begini. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah yang saya anut. Ya. Hanya Allah yang tahu apa yang disebut duduk di sini, dan tidak usah ditakwil, karena takwil di situ tidak penting, hanya bikin capek lelah sini. Summastawa 'alal arsy, lalu Allah bersemayam di atas aras. Enggak usah bayangin Allah duduk di atas aras. Cukup katakan hanya Allah yang tahu bagaimana dia bersemayam. Gitu ya. Kenapa? Dia bukan benda. Benda menempati satu tempat. Allah bukan benda. Dia pencipta tempat, pencipta benda. Maka jika disebut bersemayam, tidak menempati, tidaklah duduk dalam pemahaman kita. Hanya Allah yang faham maksudnya. Jadi nanti kalau ketemu ayat hadis begitu, cukup katakan di hati, kami beriman kepada Allah, Allah lebih tahu maknanya. Ya, itu yang disebut ya akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya mengenai kata istiwa, apa kata beliau? Ala ma aradahu Allah wa rasuluh, hanya Allah yang tahu maksudnya dan juga rasulnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah nanti berkalam, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana urid an aghfira lakum. Ya, tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmi, kesantunanku, kelembutanku. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu masih ingat, orang alim yang disebut memberi syafaat itu yang ada rahmat di kalbunya. Dan rahmat ini itu disebut bahasa ekspresinya hilm, santun. Hilmi, kesantunan, ya. Lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum. Ingin diampuni Allah semua dosanya? Benar. Tanpa perlu kemudian beramal macam-macam. Ini amal paling tinggi. Ya. Tidaklah aku ampuni kalian kecuali dengan cara aku titipkan ilmu dan kesantunan, kelembutan di kalbumu. Maka boleh saya sebut ummah maghfirah, umat yang diberi ampun oleh Allah, itu umat yang diberi ilmu plus kesantunan. Hari ini banyak orang suka ngaji tapi tidak santun, berarti dia belum diberi ampunan. Ya, maka saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, semoga Allah berikan al-ilmu wal hilm, ilmu dan kesantunan, diberi ilmu dan diberi kelembutan hati. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu. Gimana Ustaz? Kayaknya ada tanya jawab juga ya. Beliau udah kode-kode nih. Fadal. Di bulan depan kalau saya nggak kemana-mana, nanti kita mulai dari amalan paling basic apa? Sebelum sholat kita ngapain? Nah, nanti mulai dari keutamaan berwudu. Apa rahasia berwudu? Nanti tekniknya, ya. Nanti kita share hadis-hadisnya, insya Allah.